أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk kembali kepadanya, bertobat, memperbanyak amal soleh. Ketika seseorang masih diberikan nafas, maka kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, kesempatan untuk menjadi yang hamba Allah yang bertakwa akan selalu terbuka. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Banyak di antara mungkin tetangga kita atau saudara kita yang tadi malam ataupun kemarin sudah mendahului kita untuk menghadap kepada Allah. Itu menunjukkan telah tertutup baginya kesempatan untuk beramal soleh maupun bertobat. Dan ketika kita masih diberikan waktu, masih diberikan kehidupan seperti ini, maka jangan sampai kita sia-siakan. Di antara bukti syukur kita kepada Allah adalah kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, mengisinya dengan amal soleh. Jangan sampai kita seperti yang disindir oleh Allah ketika telah ajal datang, lalu mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aduh, seandainya ajalku itu ditunda walaupun sedikit saja waktunya, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan bagi orang yang telah habis waktu kehidupannya di dunia. Dia merasa kurang beramal soleh, kurang berbuat banyak. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, bagaimana dia akan besar sekali penyesalannya karena menyia-nyiakan kesempatan kehidupan yang Allah berikan di dunia ini. Karena dunia mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat bercocok tanam atau bertani untuk mendapatkan hasil panennya nanti di akhirat. Seperti kata Rasulullah SAW juga, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang yang asing, tidak tinggal di dunia itu. Orang asing itu hanya singgah sementara di suatu tempat. Jadi di dunia itu dianggap seakan-akan dia hanya cuma singgah. Aw-abirus sabil, atau orang yang berlalu lewat sebentar, tumbas aqua misalnya, terus melanjutkan perjalanan lagi. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlena seperti ayat yang dibacakan tadi ketika sholat. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu senda gurau,
permainan dan saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta maupun anak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena banyak orang tertipu sehingga tidak lupa apa sejatinya dia diciptakan, bahwa manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi ketika dia sudah kena mata'ul ghururnya dari dunia ini, kesenangan yang menipu, maka dia lupa maksud dia penciptaannya itu untuk apa. Bahwa sungguhnya dia diperintahkan untuk beribadah. Karena tempat ujian dunia itu tempat ujian di situ untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk bisa tempat memilih. Ujian itu kan memilih, seperti kita kalau ujian sekolah nih kan, disuruh memilih jawabannya A, B, atau C. Seperti itu juga dunia, kita disuruh memilih antara jalan yang benar atau jalan yang salah. Beda kalau dengan kehidupan akhirat, semuanya sudah nggak milih lagi, sudah dipisahkan totalitas. Yang bahagia yang masuk surga, yang sengsara yang masuk neraka. Seperti itu. Maka pilihan itu terserah kepada kita, mau memilih jalan yang lurus yang mengantarkan ke surga ya Allah, atau malah memilih jalan kebinasaan. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi golongan hamba yang berada di atas jalan yang lurus. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quran yang masih masuk pada surat Al-Fatihah. Itu kemarin belum selesai, baru satu ayat, malah baru Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dahulu sebelum kita mengkaji tafsirnya. Nanti saya bacakan satu ayat itu, terus semua ngikutinya. Misalnya untuk tahsin lah, membenarkan bacaan kita. Kita mulai dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat terakhir niku jangan sampai salah, walautnya jangan sampai masuk ke bak. Kadang ada yang masuk ke walau,
walau dot, tapi pakai walau dan dot itu nggak ada nafasnya, tidak ada nafasnya. Dia termasuk huruf yang lunak, huruf yang khawah lunak, tapi dia tidak keluar nafasnya. Walau, jadi kalau dibaca itu ditekan agak diseret sedikit, tapi nggak keluar nafasnya. Walau dolin. Kadang ada yang salah membaca lot itu ada nafasnya. Jadi ketika diwakafkan, dia membaca misalnya fil arum, nah, ada nafasnya, itu salah. Karena dot termasuk huruf yang tidak ada nafas. Jadi fil arum, tapi diseret sedikit karena dia istitolah memanjang. Ini. Kemudian jangan sampai salah juga ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pakai tasjid. Iyyaka na'budu, kanya pendek. Karena ada sebagian membaca panjang iyyaka na'budu, itu salah. Biasanya kalau disesuaikan dengan lagu itu anak-anak TPA salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka salah, kanya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kanya pendek. Kemudian ketika membaca siratal ladzina an'amta, ini langsung, nggak boleh ada semacam ditekan atau dengung. Jangan membaca an'amta, itu nggak boleh, karena dia ketemu huruf yang izhar. Jadi ain, nun sukun, ini nunnya disukun ketemu dengan ain, itu izhar. Terus memnya di sukun ketemu dengan tak, itu bacanya juga izhar, jelas. An'amta, nggak boleh an'amta, nggak ada tekanan, itu salah kalau ditekan. Jadi langsung an'amta alaihim, seperti itu. Baik, kita membahas tafsirnya. Kemarin kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terus apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat atau bukan? Itu ada dua pendapat di kalangan mufassirin. Yang pertama, dia masuk ayat Al-Quran di Al-Fatihah ini. Yang kedua, bukan termasuk ayat. Namun ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ketika beliau berkata, ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku melihat Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali memulai sholat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan kalau dia bukan bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah, Bismillah. Kalau seandainya dimasukkan bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah, pasti akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang dimaksud memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin ini ketika sholat itu baca Bismillahnya sir atau pelan. Jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim pelan, terus Alhamdulillah baru dikeraskan. Ada juga yang dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki itu mengatakan nggak perlu baca Bismillah ketika membaca Al-Fatihah, ya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lain juga dengan mazhab Syafi'i, dia membaca Bismillahnya harus keras, dijaharkan. Terus yang lebih tepat mana? Ya semuanya boleh. Tapi yang sering Rasulullah SAW lakukan itu membaca Bismillahnya itu dengan sir atau pelan. Yang mulai kerasnya itu ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dalam sholat nih. Kalau dalam sholat, Alhamdulillah
itu adalah sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Dia adalah pujian kepada Allah dengan sifatnya yang sempurna. Bi af'alihi da'irah bainal fadli wal 'adl, yang mana kesempurnaan dari sifat Allah ini berputar di antara keutamaan dan keadilannya. Falahul hamdu kamil, maka bagi Allah pujian yang sempurna, berputar antara keutamaan maupun keadilan ini. Di antaranya ketika ada orang yang soleh, beramal soleh, maka Allah berikan balasan surga. Ketika ada orang yang durhaka, ahli maksiat, maka Allah ancam dengan neraka ini untuk keadilannya. Kadang manusia itu mengukur keadilan itu sesuai dengan kemampuan otaknya dalam berpikir. Seperti misalnya, kok kayak uripe penak, padahal orang mati rekosa nyambut gawe, tapi kok beda itu kayak aku sing nguli sampai tanganku melepuh kabeh, masuk sugi misalnya itu. Terus dia menyangka itu berarti tidak adil Allah itu. Bukan seperti itu. Itu juga keadilan dari Allah. Allah menciptakan seluruh alam ini pasti dengan keadilannya. Bisa jadi kalau seandainya kuli tadi dikasih harta seperti orang yang banyak tadi, malah dia tidak mau beribadah kepada Allah, atau malah dia gunakan uang itu untuk hal-hal yang haram. Jadi dia dicukupkan dengan apa yang diberikan itu. Dan kita juga tidak tahu akhir kehidupan nanti. Seperti sesungguhnya terus terus minta duit, nggak tahu. Jadi semua itu pasti atas keadilan Allah. Kadang sampai berpikir, ada yang bilang gini juga, wong kafir nggak bisa menyembah Allah, tapi kok sukses. Negara-negara kafir maju. Sedangkan yang negara Muslim, orang-orang Islam yang rajin terus menyembah Allah, tapi belum bisa sederhana, bahkan ada yang miskin. Terus gimana keadilannya dengan seperti itu? Itu kalau sesuai dengan takaran otak manusia. Beda lagi kalau Allah yang menetapkan seperti itu atas keadilan juga. Pasti ada hikmah di dalamnya kenapa harus seperti itu. Kadang seperti anak kecil itu dia disuruh minum obat itu nggak mau karena pahit kok iso kan ngombe, pahit itu kan sesuatu yang menyakitkan, karena dia tidak tahu hikmahnya. Minum obat ini disembuhkan oleh Allah sakitnya. Seperti itu juga kita belum tahu hikmah kenapa si A ini posisinya di sini, si B posisinya di sini. Kita merasa nggak adil kadang, karena kita belum tahu hikmahnya ada di dalamnya. Namun setelah kita tahu hikmahnya, baru kita melihat, oh iya, ternyata benar apa yang Allah tetapkan. Bahkan Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir likaya tidak ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi setiap musibah yang ada di muka bumi, baik cobaan Allah, itu semua telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah ditulis seluruh maqadir makhluk, semua takdir makhluk ini, baik di muka bumi yang terjadi maupun pada diri. Nah ini nek pemimpin sesuk yang kesandung, ya takdirnya sebenarnya. Ya tugas kita itu apa?
li ayatafrahu bima atakum, supaya kamu itu tidak sombong dikasih kenikmatan, wala ta'asau bima fatakum, supaya tidak berputus asa atau ngelukro ketika dikasih musibah yang berat atau kekurangan. Seperti itu namanya dunia ya, seperti itu. Pasti ada yang senang, ada yang susah, ada yang kita saja tadi mengalami tidur kemudian bangun, nanti tidur lagi, ya, bergantian seperti itu dunia. Lapar, kenyang, seperti itu. Nah, tugasnya manusia itu ya menyikapi yang ada di dunia itu bagaimana. Apakah dia bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, atau malah sebaliknya, mendapatkan musibah nggak sabar, mendapatkan nikmat sombong atau ingkar. Kita tahu kisahnya Fir'aun bagaimana, punya kedudukan yang sangat tinggi, punya kekuasaan yang besar. Allah berikan kekuasaan itu padanya, tapi dia orang yang wa ana rabbukumul a'la, katanya seperti aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bukan aja mengaku Tuhan dia. Kemudian Qarun dikasih harta yang melimpah sampai kuncinya hartanya itu lemari besi ini lah mungkin itu dipikul banyak orang ya, sampai orang besar-besar karena sangat banyaknya harta. Makanya kenapa sangat banyaknya harta, kita kalau mencari harta yang terpendam peninggalan Qarun, kita mencari harta karun ya. Padahal Qarun adanya di Mesir sama lain, mencari harta karunnya Indonesia. Itu karena hartanya sangat banyak, jadi sampai ke Indonesia mungkin. Seperti itu. Tapi dia orang yang ingkar juga kepada Allah. Tapi Allah kasih nikmat seperti itu juga. Karena memang kalau di dunia ini rahmat Allah itu menyeluruh, rahmat secara umum itu menyeluruh bagi seluruh makhluk yang dapat. Namun rahmat secara khusus hanya diberikan bagi orang-orang yang beriman. Seperti doa Nabi Ibrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, sejahtera, dan jadikan penduduknya yang beriman kepadamu mendapatkan rezeki yang melimpah. Apa kata Allah? Qala wa man kafara fa ummatuhum qalilan summa adahu ila akhirina. Wa bisa masih. Bahkan yang kafir ya saya kasih. Allah menjawabnya seperti itu. Yang kafir pun dikasih rezeki, tapi cuma sampai batas kehidupan dunia. Setelah itu dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi jangan heran enak orang kafir sugih, orang muslim larat. Itu malah kesempatan kita untuk yang berlebih untuk bersedekah, yang miskin itu beramal soleh. Jadi pujian kepada Allah itu bijami'il wujud, dari segala penjuru. Rabbil alamin, Rabbil alamin itu adalah Rabb itu Tuhan, pengatur. Wahwal murabbi jami'ul alamin, dia adalah yang mengatur seluruh alam ini, yang mengelola, yang seluruh alam. Mahwadul man siwallah, dan siapa mereka yang disebut alamin itu? Alamin itu adalah mereka yang selain Allah. Jadi alam ini makhluk, selain Allah adalah makhluk, mereka yang disebut alamin. Bi khalqihi yahum, Allah mengatur mereka seluruh makhluk ini dengan menciptakannya dan juga memberikan i'daduhu lahum alat, menyediakan bagi mereka segala perangkat untuk kehidupan di dunia ini. Allah ciptakan
tanaman pepaya. Supaya apa? Biar mripate sehat. Vitamin A. Allah sediakan air yang segar supaya manusia bisa minum. Air dalam bumi itu Allah yang menyediakan. Tidak mungkin kan kita menciptakan air. Kita tugasnya cuma biar ikhtiar supaya airnya muncul. Tapi yang memberikan air kan Allah. Itu makanya kenapa ada di daerah yang tandus kekeringan terus dibor sedalam-dalamnya air nggak keluar, karena yang menciptakan air Allah. Kalau Allah nggak menghendaki munculnya air di situ, ya nggak bisa. Maka ketika kita diberikan nikmat seperti itu, seperti air, ya jangan dibuat sesuatu yang berlebihan. Banyune oke harus tinggi RT disirami apa? Ya kalau kerjanya baik buat orang saya kan sebelum saya RT tak sirami bagus, kerjanya baik. Baru sesuk banyune bingung. Jadi semuanya Allah sediakan bagi makhluknya itu seluruh perkakas untuk menunjang kehidupannya. Allah ciptakan tangan bagi makhluknya supaya bisa digunakan untuk makan, untuk aktivitas juga. Jadi semuanya Allah berikan. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah, dan Allah juga memberikan kenikmatan bagi makhluknya dengan nikmat yang besar. Allati law faqaduha lam yakun lahum baqa. Kalau seandainya nikmat itu tidak diberikan, maka manusia tidak akan bisa hidup. Dia akan binasa. Contohnya apa nikmat? Udara. Coba kita kalau tidak diberi oksigen oleh Allah 5 menit mawon, kira-kira kita binasa atau tidak? Binasa kita. Mati. Kenapa yang sing sanggup menahan nafas 5 menit? Belum betul sanggup. Kita binasa. Dan ini Allah sediakan gratis kepada kita. Allah sediakan tanpa kita membayar sepersen. Lalu orang yang punya sakit, apa itu? Asma sampai di oksigen, dia bayar oksigennya berapa ya? Itu nikmat Allah yang kita dapat tiap hari. Maka bagaimana kita tidak bersyukur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka di nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tatamaro, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu lalaikan? Semuanya diingatkan oleh Allah. Seluruhnya itu nikmat darinya. Kita merasakan nikmatnya makanan. Ini mungkin makanan. Nikmatnya kita rasakan itu karena Allah menciptakan lidah bagi kita. Cobi nih, ini sariawan, ya enak ya apa yes, rasa-rasa mau makan itu. Bukan kayak pedes. Sariawan ya bahaya. Seperti itu. Jadi Allah berikan nikmat lidah supaya kita bisa merasakan. Diberikan nikmat mulut supaya kita bisa saling berbicara, saling berkomunikasi. Bayangkan orang yang diuji dengan bisu, dia pengen berkomunikasi harus pakai isyarat. Coba bayangkan, misalnya nih di rumah kita misalnya enek apa gase rodok bocor, kayak kita nyumet terus keluar apinya. Kita yang normal mulut kita kan masih ya buka tulung gitu, orang datang coba yang bisu, dia mau teriak nggak bisa, kayak tonggone aduh-aduh. Kita dikasih nikmat seperti itu, maka kita harus mensyukuri. Bagaimana mensyukuri mulut ini ya? Kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan ucapan yang baik, saling mengingatkan kebaikan, ataupun bercanda
tapi candaan yang mengandung kebaikan dan hikmah dalamnya. Kan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, atau kalau nggak bisa, diam saja. Bahkan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling menghina, merendahkan suatu kaum dengan kaum yang lain. Menghina itu kan dengan lisan terutama, ngenyek gitu. Terutama kalau sudah masuk fanatik, golongan atau kelompok itu saling mengenyek, menghina. Apa grup Arema ngenyek, grup bonek, saling seperti itu. Kita bodoh-bodoh Jawa Timuran sing bagian luar biasa nek keluar kata-kata ini mesti kebun binatang untuk kafe, gitu. Kebun binatang keluar semua. Kebun binatang yang di Indonesia, ini Arab orang mungkin metu unta nih, tapi sing di Indonesia, sing banyak berkeliaran itu loh, boy sekawon dan lain-lain, metu kafe. Seperti itu. Nah ini. Maka ketika kita diberikan nikmat, maka seharusnya kita mensyukuri. Dan di antara rahasia pertama kali kenapa ayat surat Al-Fatihah ini ujian kepada Allah, supaya kita ingat Allah itu besar nikmatnya, maka kita harus mensyukurinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengajak kita bersyukur, memuji Allah atas seluruh pengaturan alam ini, sehingga Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita. Allah mentarbiyah kita. Tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Tarbiyah atau pengaturan Allah kepada hamba itu. Tarbiyah ini bahasanya anak-anak, bahasanya ditarbiyah, diajari, dididik, disayang. Seperti itu Allah kepada kita. Secara umum maupun secara khusus. Secara umumnya adalah memberikan rozaqahum wa hidayatuhum lima fihi masalihim, diberikan rezeki, maka seluruhnya diberi, baik mukmin maupun kafir, diberikan hidayah tentang apa yang bermaslahat. Jadi dikasih tahu kalau api itu membakar, maka jangan dekat-dekat dengan api seperti itu. Bahkan ada tarbiyah khususnya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan menyuburkan keimanan dalam hatinya, kemudian wayuwafiquhum lahu min amali shalih, dan diberikan taufik untuk beramal saleh, dan juga menyempurnakan segala nikmatnya, dan juga petunjuk kepada seluruh jalan yang lurus, dan juga perlindungan dari kemaksiatan, dari kebinasaan, dari jalan kesesatan. Makanya kita kalau membaca surat Al-Fatihah itu betul-betul kita renungi. Nanti kalau ini sudah selesai tafsirnya, kita kan tahu maknanya. Ketika kita sholat, kita renungi, kita sholat sunnah. Nanti tidak direnungi, bacaannya gue sholat sunnah malah setengah jam merenungi Al-Fatihah. Jadi ini makna dari Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kali ini satu ayat lagi mau nih. Kita lanjutin kesiangan. Di selak gue santan sing selak niku sarapannya kan disediakan. Mungkin ada pertanyaan, singkat mawon pertanyaannya. Betul ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Baik, semoga
kita mempelajari tafsir Al-Quran ini menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran, dan kita digolongkan menjadi ahlullah atau keluarganya Allah. Karena disebutkan dalam hadis, manhum ahlullah, siapa mereka itu ahlullah itu? Ahlullah itu ahlul Quran wa khasat. Ahlul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Jadi ahli Al-Quran itu ya paham membaca Al-Quran dan juga paham maknanya dan juga mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Jadi kita belajar membaca Al-Quran, belajar memahami maknanya, tafsirnya, kemudian kita berusaha mengamalkannya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli Quran, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita, dan semoga kita semua diberikan akhir yang husnul khotimah, dan semoga semua kita yang berkumpul di sini kelak juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.